Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai dari Tuhan kiranya terus menjadi bagian saudara-saudara semua. Tentunya ada doa dan harapan saya agar kita semua yang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Tidak ada alasan bagi kita semua, saya dan saudara-saudara, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara-saudara oleh karena banyak tantangan mengatakan Tuhan itu tidak baik. Tetapi saat ini saya mau menyarankan, mau memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian, Tuhan tetap baik. God is good and all the time. Pada saat ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik. Kadangkala, sesuatu yang menarik sangat disukai oleh banyak orang. Kenapa saya katakan menarik? Karena pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Mereka yang hidup, terlebih khusus mereka yang merasakan kasih karunia Allah. Sebelum saya akan membawakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang kami sembah siang dan malam. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Teristimewa, sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu, sehingga suara Tuhanlah yang didengar melalui firman. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi semua pendengar setia. Dalam nama Yesus. Amin. Judul pembahasan firman Tuhan yang akan saya bawakan saat ini adalah Chat with my lover, atau ngobrol, cerita dengan kekasihku. Bercerita dengan kekasihku yang sangat kukasihi, yang sangat kucintai melebihi apapun. Berbicara tentang chat with my lover. Pasangan muda-mudi yang baru jadian, muda-mudi yang berpacaran, sangat merasakan waktu mereka akan mereka habiskan dengan ngobrol. Ngobrol berdua, bercerita tentang banyak hal. Kadang waktu tidak terasa sudah habis 3-5 jam. Mungkin itu sedikit juga, saudara. Apalagi baru jadian, baru berpacaran. Pasti ada banyak topik yang akan dibahas sampai hal yang tidak penting sekalipun dibahas. Ada banyak muda-mudi yang baru jadian saling chat, saling ngobrol lewat media komunikasi. Sampai-sampai HP-nya pun menonton dia, melihat dia karena ketiduran. Chat with my lover. Bercerita dengan kekasihku. Cerita seperti apakah yang akan dibahas? Topik apakah yang akan menjadi pokok pembahasan bila kita cerita dengan kekasih kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus? Ketika seorang mahasiswa doktoral di Princeton, dia bertanya, apa yang tersisa di dunia ini untuk penelitian disertai asli? Lalu
Albert Einstein menjawab, cari tahulah tentang doa. Ya, seseorang harus mencari tahu tentang doa. Dan di sekitar tahun 1829, George Muller adalah seorang evangelis dan misionari. Lalu George Muller juga adalah seorang direktur panti asuhan Ashley Down Orphanage di Bristol, England. Di mana dia setiap hari ia memulai aktivitasnya dengan berdoa, dengan doa berjam-jam. Dan tidak heran, semasa hidupnya dia telah mengasuh anak yatim piatu sekitar 10.024 orang. Bukan jumlah yang sedikit, 10.024 orang. Oleh sebab itu Tuhan memberkati pelayanannya, karena waktu yang banyak dia habiskan berbicara dengan Yesus. Chat with his true lover. Berbicara dengan kekasih sejatinya, yaitu Yesus Kristus. Bahkan di kalangan kekristenan, pasti kita mengenal dengan orang yang bernama Martin Luther, yang pernah berkarya bagi Tuhan sekitar abad ke-11. Setiap hari ia menghabiskan 2-3 jam bahkan lebih berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Semakin dia sibuk, semakin banyak hal yang dia lakukan. Dia semakin banyak meluangkan waktunya untuk datang berbicara dengan Tuhan. Chat dengan Yesus Kristus, sahabat sejatinya. Chat with my lover, atau cerita berbicara dengan kekasihku. Ternyata hal ini adalah menyampaikan isi hati kita yang paling tulus kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Namun, apakah berdoa berjam-jam masih cocok hari ini dengan melihat kesibukan saat ini? Masih relevankah berdoa berjam-jam dengan melihat banyak orang disibukkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi? Apalagi ada istilah time is speed. Waktu itu kecepatan. Kalau saya dan saudara-saudara lambat, maka saudara tidak akan memperoleh apa yang diharapkan. Time is speed. Terlambat sedikit, lewat kesempatan. Lalu sebelum istilah ini juga ada istilah lain yang kita sangat tahu, yaitu time is money. Waktu itu adalah uang. Waktu adalah uang, saudara-saudara. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan kompetisi dalam berbagai hal, apakah doa masih diperlukan? Apakah chat with my lover, Yesus Kristus yang merupakan sahabat sejati, masih kita butuhkan? Apakah orang masih punya banyak waktu dan meluangkan waktu untuk berdoa? Apakah kita masih punya waktu untuk chat dengan Yesus? Dalam kitab suci firman-Nya, Markus pasal 1 ayat 35 menekankan, menjelaskan bagi kita semua dan memberikan pelajaran bagi kita semua. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia atau Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap. Ini menunjukkan hal yang sering dia lakukan,
Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi lalu chat dengan Allah di sorga. Bayangkan saudara-saudara, Yesus yang adalah juru selamat manusia membutuhkan doa setiap hari. Setiap pagi-pagi benar, masih gelap, dia berbicara dengan Bapanya. Chat dengan Bapa di sorga. Bagaimana dengan kita manusia berdosa? Ada begitu banyak sekali di dunia kekristenan, dunia saat ini, begitu banyak sekali kedangkalan rohani atau masalah-masalah rohani saat ini di dunia kekristenan. Oleh karena apa? Doa hanya sekedar puisi rohani. Doa hanya sekedar puisi rohani yang disampaikan di publik atau di tempat pertemuan-pertemuan ibadah. Bagaimana saudara dan saya memahami maksud Tuhan dalam hidup kita kalau doa bukan pola hidup kita? Kalau doa hanya sekedar cerita biasa saja, tidak akan memberikan dampak rohani bagi kita pribadi, keluarga, gereja, maupun komunitas kita sekitar. Banyak orang mengalami kedangkalan rohani oleh karena doa hanya dijadikan rangkaian kata-kata, puisi yang indah. Seorang penulis Kristen yang cukup terkenal di dunia yang bernama Philip Yancey, dalam bukunya berjudul Prayer, dia membuat satu penelitian di negara maju bahwa kemakmuran dapat menganggap remeh doa juga. Lanjut dalam penelitiannya bahwa didapati orang-orang Kristen menghabiskan lebih sedikit waktu untuk merenungkan keefektifan doa dan waktu yang lebih banyak untuk berdoa. Ini penelitian oleh Philip Yancey tentang doa. Banyak orang-orang Kristen yang melalaikan hal demikian, meskipun mengaku bahwa dirinya adalah seorang Kristen yang percaya kepada Yesus. Banyak juga di sana orang kaya mengandalkan bakat dan sumber-sumber pemasukannya untuk memecahkan masalah praktis serta mengandalkan polis asuransi dan pensiun untuk menjamin masa depan mereka. Doa disampingkan oleh karena kesibukan, dan penelitian ini sangat luar biasa. Karena itu saudara-saudaraku, kita hampir tidak bisa berdoa dengan tulus. Oleh karena kesibukan kita, kesibukan orang-orang yang sudah diberkati dan tidak menggunakan hal itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak orang berdoa seperti demikian. Bapa di sorga, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Padahal jika dicek di dapur, sudah diisi dengan persediaan makanan untuk sebulan. Terus meminta. Padahal Tuhan sudah berkati. Kembali pertanyaan atau judul pembahasan saya saat ini. Chat atau cerita seperti apakah yang menjadi kerinduan Yesus buat saya dan saudara-saudara sekalian. Mari kembali kita ingat seorang yang bernama Hana. Hana dianggap perempuan yang sudah mabuk di pagi hari, mabuk di pagi hari. Padahal dia mempunyai banyak pergumulan. Dia sementara bergumul dengan Tuhan. Lalu kemudian mari kita lihat lagi Musa. Musa 40 tahun tidak makan dan minum, namun menikmati chat bersama dengan Allah di Gunung Sinai. Ada begitu banyak doa yang jawabannya adalah tidak. Saudara dan saya telah berdoa berjam-jam, tapi doa tidak dijawab. Kita berdoa untuk kesembuhan, berdoa untuk kesuksesan dalam pendidikan, bisnis, rumah tangga, tapi sering mengalami kegagalan. Kenapa? Bukan berarti ketika saya berdoa sudah menunjukkan bahwa saya ini pengikut Yesus.
Dengan demikian doaku pasti jawabannya sesuai harapanku, harapan saya. Atau dengan saya berdoa orang lain sudah bisa menebak bahwa saya ini adalah pengikut Kristus. Dalam hal ini, saya tidak menunjukkan pesimis pada hal berdoa. Namun ada hal yang sering keliru di dalam berdoa. Saya tidak pesimis dengan orang yang dalam dirinya selalu berharap bahwa saya adalah orang yang berrohani karena sering berdoa. Tetapi ada hal yang sering keliru dilakukan oleh orang-orang Kristen. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Berbunyi demikian. Kami mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu juga tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu. Hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Melalui ayat Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 menekankan, menjelaskan, memberikan pengertian kepada kita, membuka pikiran kita bahwa ternyata Tuhan juga sangat tahu apa motif kita ketika berdoa. Kalau motif kita salah untuk berdoa, membuktikan bahwa doa itu belum disertai dengan pertobatan yang sungguh. Pertobatan kadangkala hanya di hadapan manusia, bukan di hadapan Tuhan secara khusus. Pertobatan hanya dilakukan, diperlihatkan kepada orang-orang yang mungkin punya pengaruh, supaya orang lihat, saya sudah bertobat. Maka jangan pernah berpikir kalau kita melakukan ini bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Atau mungkin jawabannya tidak. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pada fase ini kita harus yakin bahwa doa yang disertai dengan pertobatan. Pertobatan bukan hanya di hadapan manusia, melainkan pertobatan di hadapan Allah yang mempunyai dampak perubahan terjadi. Pertobatan yang sungguh akan mendapat jawaban dari Tuhan. Hari ini, berapa banyak lagi orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga doanya berubah, cara berfikirnya, merubah hidupnya, merubah karakternya. Berapa banyak saat ini dunia kekristenan menjelaskan tentang doa, lalu kehidupannya, cara berfikirnya berubah sebagaimana karakter daripada Yesus Kristus. Tidak sedikit orang yang berdoa kepada Tuhan, tetapi sementara menaruh dendam atau kebencian kepada saudaranya atau orang lain. Tidak heran jika ada begitu banyak doa. Doa mereka yang tidak dijawab dan tidak membuat kemajuan rohani di dalam pribadi mereka. Atau pula keluarga mereka dan bahkan jemaat. Karena doa yang dilayangkan tidak mengangkat hati naik kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, seorang penulis Kristen terkenal, Ellen Gold Harmon, dalam bukunya Step to Christ, mencatat bahwa doa menolong kita untuk terangkat naik kepada Bapa, bukan Bapa atau Allah turun kepada kita. Doa yang benar akan menolong saudara dan saya untuk memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Nabi Daniel dalam Daniel pasal 9 berdoa dengan sungguh-sungguh mengaku akan dosanya. Sekalipun kalau saudara dan saya membaca buku Daniel dari pasal 1 sampai pasal 12, saudara tidak akan temukan satu kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Tapi dalam pasal 9, Daniel benar-benar merasakan sosok yang
Dia merasa bahwa dia adalah sosok yang tidak layak di hadapan Tuhan. Satu roh miskin secara rohani yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh hamba Allah ini. Tidak heran kalau Tuhan menjawab doanya ketika dia berdoa meminta hikmat untuk memahami maksud Tuhan bagi manusia. Karena konteks dalam Daniel pasal 9 berbicara tentang masa depan dunia. Poin yang saya mau ingin angkat di sini adalah berdoalah dalam kerendahan hati sehingga saudara dan saya dapat merasakan belas kasihan Allah bagi kita. Cerita dalam Lukas 18 tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai. Kenapa doa seorang pemungut cukai ini diterima? Doa pemungut cukai diterima oleh Tuhan karena dia menyadari dia orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia berdoa dalam roh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tidak heran mereka yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan selalu mencari Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Berkat bagi orang-orang seperti itu adalah mereka yang menemukan belas kasihan Tuhan dan mereka mengalami perubahan iman. Chat dengan Yesus setiap hari akan menolong saya dan saudara-saudara punya kerinduan untuk merubah hidup ke arah yang benar. Sebagai kesimpulan, saudara-saudara yang Yesus kasihi, jika doa atau chat adalah wadah Allah dengan manusia untuk bertemu, maka saya dan saudara-saudara harus belajar bagaimana berdoa dengan benar. Yesus tidak pernah mengajar murid-muridnya berkhotbah atau berbuat baik, tapi Yesus ajarkan mereka untuk apa? Berdoa. Yesus tidak ajarkan bagaimana cara meneliti kitab suci, tapi yang dia ajarkan mereka bagaimana berkata-kata di dalam doa. Kenapa? Doa yang tulus kepada Tuhan akan menuntun engkau untuk lebih giat lagi mendalami firman Allah. Doa yang tulus kepada Tuhan akan menuntun engkau dan saya untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan doa yang tulus akan menjadikan saudara untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Doa yang sungguh kepada Tuhan, kadang jawabannya ya, kadang jawabannya tunggu, kadang jawabannya tidak. Hal yang penting di sini bukan soal jawabannya, tetapi apakah dengan berbicara kepada Yesus di dalam doa setiap saat menolong saya dan saudara untuk meninggalkan kebiasaan buruk kita. Apakah menolong kita untuk memiliki hubungan yang intim dengan Yesus? Saudaraku, berbicara dengan Yesus melalui doa. Yesus rindu, Yesus ingin berkasmaran untuk sekian ribu tahun lamanya. Dia rindu saudara dan saya berbicara kepadanya. Apakah engkau menyadari bahwa doa ternyata sangat penting dalam pertumbuhan rohani? Sangat penting untuk diingat saudara-saudaraku. Doa orang benar, doa orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Karena di sana ada kuasa untuk mengubah hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena saat ini kami telah belajar hal penting dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kami betapa pentingnya berbicara denganmu di dalam doa kami. Ajarlah kami selalu berdoa padamu sampai kami mengalami perubahan dalam hidup kami karena berdoa. Dalam nama Yesus. Amin.